Pasti kalian pernah ya mendengar kasus bullying, baik yang sedang viral di media sosial atau bahkan di sekolah kalian sendiri. Dalam bahasa Indonesia, bullying disebut dengan perundungan. Apa itu bullying? Bullying adalah tindakan yang secara sengaja dan berulang-ulang dengan tujuan untuk merendahkan, merugikan, atau menyakiti orang lain. Pelaku dan korban bullying biasanya memiliki ketimpangan posisi, di mana pelaku yang lebih kuasa atau lebih kuat membuli korban yang lebih lemah atau tidak berdaya. Siapa saja yang rentan menjadi korban bullying? Seseorang yang terlihat paling berbeda di antara orang-orang di sekitarnya umumnya lebih rentan menjadi korban bullying. Hal ini dapat dikaitkan pada 1. Kondisi fisik. Misalnya, anak berkebutuhan khusus, terlalu kurus atau gemuk, warna kulit, bentuk rambut, atau penampilan yang berbeda, dianggap cantik atau jelek. 2. Kepribadian. Misalnya, suka menyendiri, pemalu, atau kurang percaya diri. 3. Kondisi akademik. Misalnya, dianggap paling bodoh atau paling pintar. 4. Status ekonomi atau sosial. Misalnya, paling miskin, paling kaya, atau paling populer. Dan 5. Termasuk golongan minoritas. Misalnya, berbeda etnik, budaya, bahasa, maupun agama. Sementara itu, penyebab seseorang menjadi pelaku bullying pun bermacam-macam. Di antaranya, pernah menjadi korban bullying dan merasa ingin balas dendam, merasa iri, kalah saing, atau marah dengan korban, kurang mendapatkan perhatian atau kasih sayang dari keluarga, agar dapat diterima dalam grup atau kelompok tertentu, atau belum terbiasa menerima perbedaan di sekitarnya. Selain berpotensi menjadi korban dan pelaku bullying, seseorang juga mungkin menjadi saksi dari tindakan bullying. Saksi yang tidak berani melaporkan kasus bullying umumnya karena pelaku adalah temannya sendiri, takut menjadi sasaran bullying berikutnya, ataupun malas terlibat. Bullying dapat terjadi di mana saja, misalnya di lingkungan rumah, sekolah, maupun di media sosial. Apa saja yang termasuk bentuk-bentuk bullying? Bullying verbal adalah tindakan bullying dengan menggunakan ucapan atau kata-kata. Contohnya, memanggil dengan julukan yang tidak baik, mengejek bentuk fisik atau badan korban, atau bahkan mengancam korban. Selanjutnya, bullying fisik adalah bullying yang diikuti dengan tindakan kekerasan fisik. Contohnya memukul, menendang, memalak, atau lainnya. Ada juga bullying sosial yang dilakukan di belakang korbannya. Contohnya, pelaku menyebarkan gosip atau fitnah tentang korban, hingga korban dikucilkan atau diabaikan oleh lingkungannya. Di era teknologi dan internet seperti sekarang, bullying juga dapat terjadi secara tidak langsung melalui dunia maya, yang disebut dengan cyberbullying. Cyberbullying dapat terjadi melalui pesan pribadi, kolom komentar di media sosial, forum online, atau bahkan interaksi dalam game online. Komentar tersebut dapat berisi hinaan, intimidasi, maupun fitnah. Strategi untuk mengatasi cyberbullying dapat ditemukan di video berikut. Adanya dunia maya membuat tindakan bullying menjadi semakin mudah. Mengapa? Cyberbullying dapat terjadi sepanjang waktu selama pelaku memiliki akses internet. Pelaku juga tidak perlu repot-repot bertemu langsung dengan korban, cukup ketik atau posting melalui handphone. Pelaku cyberbullying juga tidak terbatas pada orang di sekitar korban. Netizen atau orang asing pun bisa ikut-ikutan membuli korban. Ditambah lagi,
Adanya fitur anonim membuat pelaku menjadi semakin leluasa dan berani untuk melakukan bullying. Korban dari bullying dapat menjadi minder, kehilangan kepercayaan diri, atau trauma sehingga cenderung menarik diri dari pergaulan atau kesulitan berinteraksi dengan orang lain. Selain itu, rasa cemas, depresi, sampai keinginan untuk bunuh diri juga mungkin dirasakan oleh korban bullying. Selain dampak pada mental, korban bullying fisik juga mengalami dampak pada kondisi tubuhnya, seperti adanya bekas luka, kerusakan organ, sampai yang paling parah adalah kematian. Saksi dari bullying juga mungkin mengalami perasaan yang tidak nyaman, rasa bersalah, atau kecemasan akan menjadi korban selanjutnya. Sebagai pelajar Pancasila, yuk stop bullying di lingkungan sekolah. Jangan menjadi pelaku bullying karena itu hanya merugikan dirimu sendiri. Coba pikirkan jika kalian yang menjadi korbannya. Bagaimana rasanya? Pasti nggak enak kan? Jika kamu menjadi korban ataupun saksi bullying, jangan takut untuk melapor kepada guru ataupun orang tua ya. Dengan begitu, kamu akan mendapatkan bantuan dan bullying dapat dihentikan. Strategi menghadapi bullying dapat disimak juga di video berikut. Khusus untuk menjaga cyberbullying, batasi penggunaan media sosial, pikirkan dan berempatilah sebelum memposting sesuatu, serta jangan mudah terpancing dengan komentar negatif. Nah, kalau sekolahmu akan membuat kampanye anti-bullying, apa ya slogan yang cocok untuk aksi tersebut? Coba tulis idemu di kolom komentar. Jangan lupa untuk like and share juga video ini ke teman kecil lainnya ya. Kejar cita, kejar ilmu, raih cita. Selamat datang di seri video Pendidikan Kecakapan Hidup. Kali ini, kita akan membahas tentang berteman serta bahaya bullying. Sebelum masuk ke pembahasan, yuk kita simak dulu kisah berikut ini. Agus adalah siswa berbadan gemuk. Ia tidak terlalu terampil dalam berolahraga. Larinya lambat. Farel suka membuat lelucon untuk mengejek Agus. Ia memanggil Agus dengan sebutan-sebutan gendut, gembul, dan lamban. Farel bahkan suka mendorong Agus ketika berpapasan. Terkadang, Farel dan teman-temannya melempar batu ke arah Agus ketika berjalan menuju rumahnya, hanya karena hal itu menyenangkan bagi mereka. Prita yang sering melihat kejadian itu hanya diam saja dan tidak berani melaporkan. Adegan ditutup dengan pertanyaan, siapa korban, pelaku, dan pengamat bullying? Apa yang mungkin dirasakan dan terjadi pada Agus akibat tindakan Farel dan teman-temannya? Apa reaksimu jika melihat peristiwa tersebut? Perundungan atau bullying adalah kejadian di mana seseorang melakukan atau mengatakan sesuatu yang jahat kepada orang lain. Bullying biasanya dilakukan secara terus-menerus dan berulang kali oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap seseorang atau sekelompok orang lain selama berminggu-minggu, berbulan-bulan, atau bahkan bertahun-tahun. Berikut ini jenis-jenis bullying yang mungkin terjadi. Verbal atau lisan, yakni mengejek dan mengata-ngatai seseorang. Fisik, yakni menyakiti seseorang secara fisik, merusak atau mencuri barang. Sikap atau gerakan tubuh yang vulgar dan tidak sopan. Sosial atau relasional, yakni merusak hubungan sosial melalui pengucilan, berbohong,
atau menyebarkan gosip. Mengancam, yakni membuat seseorang merasa takut, terintimidasi, atau membuat mereka melakukan hal-hal secara terpaksa. Cyberbullying, yakni bullying melalui internet, telepon seluler, atau teknologi-teknologi lainnya. Untuk mengganggu, mengancam, mempermalukan, atau menyasar orang lain. Contoh cyberbullying termasuk mengirimkan email, pesan singkat, komentar, atau posting yang menyakitkan, menghacking akun email atau media sosial seseorang, meniru orang lain secara online, dan sebagainya. Terakhir, bullying secara seksual, yakni sentuhan yang tidak diinginkan, komentar atau perilaku seksual, termasuk berkomentar tentang seksualitas atau orientasi seksual orang lain. Agar tidak menjadi pelaku bullying, kita harus mampu berempati. Ini adalah kemampuan untuk memahami apa yang mungkin dirasakan oleh orang lain. Kita dapat berempati untuk memahami bagaimana korban bullying mungkin merasakan sesuatu. Kita juga dapat berempati untuk memahami awal dari mengapa orang-orang membuli orang lain. Kemungkinannya, mereka yang membuli orang lain disebabkan mereka sendiri merasa tidak percaya diri, ingin diakui oleh kelompok pertemanannya, atau takut dibully. Tentunya, alasan-alasan ini tidak membuat bullying jadi dapat diterima. Kita harus mencari cara-cara yang lebih positif untuk menyalurkan emosi-emosi negatif kita. Bullying berdampak sangat buruk pada korban, di antaranya kesedihan dan suasana hati yang berubah-ubah, kurangnya rasa percaya diri, menjadi pribadi yang tertutup, kurangnya pencapaian dan keinginan untuk belajar, keinginan untuk pindah ke sekolah lain, depresi, berpotensi tinggi untuk membuli orang lain, menyakiti diri sendiri atau orang lain, bahkan bunuh diri. Selain itu, bullying juga dapat berdampak pada tingkatan sekolah, seperti mempengaruhi hasil-hasil pembelajaran dan tingkat daya ingat seluruh siswa-siswi di sekolah atau menyebabkan perkelahian antar sekolah. Untuk lebih memahami soal bullying, coba kamu dan teman-temanmu diskusikan kasus berikut ini. Ira dan teman-temannya merasa senang membuli seorang remaja perempuan dari sekolah lain bernama Sarah melalui media sosial. Mereka membuat sebuah profil palsu dan mulai mengirimkan pesan-pesan yang tidak berkenan kepada Sarah. Lalu, ketika tahu bahwa Sarah memblokir mereka memutuskan untuk membuat profil menggunakan nama Sarah dan mulai mengunggah komentar-komentar serta foto-foto tidak pantas, berpura-pura menjadi Sarah. Sarah sangat kecewa terhadap bullying yang ia alami dan berpikir untuk menyakiti diri sendiri. Sarah sudah bercerita kepada gurunya tentang apa yang dialaminya, tetapi gurunya kurang memahami cara kerja media sosial dan berkata kepada Sarah bahwa ia tidak dapat membantunya. Silakan kamu dan teman-temanmu mendiskusikan masalah yang melibatkan Ira, Sarah, dan teman-teman mereka. Semoga video pendek ini dapat membantu kita semua untuk terhindar dari perilaku bullying, serta dapat menjalin pertemanan dengan baik dan sehat. Kalau kamu merasakan, mengalami, atau menyaksikan bullying, ingatlah untuk melaporkannya ke orang dewasa yang kamu percaya. Atau hubungi telepon pelayanan sosial anak TPSA di 1500771. Sampai jumpa.
Maya anak baru ya? Iya. Boleh kenalan nggak? Aku Rian, seniormu. Kamu orang mana? Orang Semarang. Jauh ya? Hei, ada apa ini? Perundungan ya? Bukan Pak, aku cuman mau ngajak kenalan doang Pak. Benar begitu Maya? Iya, Pak. Rian, ya sudah, kamu kembali lagi ke kelas kamu ya. Baik Pak. Mai, nanti ngobrol lagi ya. Maya, kalau ada apa-apa kamu ngomong ke saya ya. Saya akan wali kelas kamu. Baik, Pak. Ya ampun, adek Mas ngaca terus. Mas Raka kok gak ketuk pintu dulu sih? Apaan sih, Dek? Mas! Mas mau cuma main lah. Dek, Mas masuk ya. Mas bosan di kamar nih. Mas! Maya mau tidur! Dek, adek. Dek. Ih, itu si Maya. So cantik banget ya. Iya, ih. Anak-anak, tugasnya tolong dikumpulkan minggu depan ya. Maya, kamu nggak dengar Bapak ngomong di depan barusan apa? Maaf, Pak. Saya tidak dengar. Maya. Dek. Mas baca komentar di postingan foto kamu. Itu siapa yang bikin akun Mas so cantik? Mas gak usah urusin masalah aku deh. Loh, aku ini kakakmu loh, Dek. Aku bisa urus masalah aku sendiri. Udah deh, Mas keluar aja. Kamu mau bantu Mas? Ih. Dek. Apaan sih, Dek? Ih. Maya, saya bisa bicara sebentar. Oh iya, Pak Satrio, ada apa? Bapak lihat dalam beberapa hari ini kamu kurang fokus belajar. Maaf, Pak. Saya... Bapak sudah tahu tentang foto yang ada di media sosial. Apa karena itu kamu kurang fokus belajar? Nanti jam istirahat kita bicara sebentar dengan Bapak sekolah ya. Baik, Pak. Ya sudah Maya. Anak-anak, sebelum kalian pulang, Bapak ingin menyampaikan sesuatu kepada kalian. Yaitu tentang masalah perundungan Maya. Pastinya kalian sudah tahu. Jadi kalian hati-hati dalam bermain media sosial. Kadang kita tidak tahu dampak apa yang kita tulis di media sosial. Dan itu bisa menyakiti orang lain, bahkan teman kalian sendiri. Bisa saja diri kalian sendiri. Jadi lain kali kalian harus berhati-hati dalam menggunakan sosial media. Dalam waktu dekat ini dari pihak sekolah pun sedang bersosialisasi, ingin menyampaikan tentang masalah ini. Pihak sekolah juga akan mendiskusikan kepada kalian semua, ya. Mengerti anak-anak? Mengerti, Pak. Ya udah, untuk hari ini cukup sampai di sini dulu ya.
Kisah ini tentang sebuah kampung yang sangat sempit. Tidak ada sedikit lapangan atau bahkan sedikit halaman. Anak-anak hanya bermain di jalan karena mereka tak punya pilihan. Tiang listrik seringkali putus kena layangan. Tidak jarang kaca pecah karena bola yang melayang. Lemes banget. Maaf ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gerobak jelek dibawa-bawa mulu, kerjaannya mungutin sampah aja. Gak punya kerjaan kali dia, bawa-bawa gerobak mulu. Siapa bilang? Dia mah punya kerjaan di rumah, Bu. Kerja apaan ya? Itu kerjanya nganggur. Bawa gerobak mulu. Tuh, bawa mobil tuh, sedan kek, aprep kek, odong-odong kek, tank kek. Jalan sempit gini, mana bisa? Bisa lah. Ayo, kok. Bocah, kacanya pecah. Kabur. Dasar bocah bandel. Kayak nggak ada lapangan aja. Emang nggak ada lapangan? Diam, saya lagi kesal. Untung nggak dimakan kita. Serem bener, kayak hantu. Kenapa? Bola aku. Mana bola kamu? Ini. Bukan yang itu. Ini. Ayo rebut kalau bisa. Ayo tangkap. Ayo rebut. Ayo rebut. Mau nangis. Jangan amat. Jangan nangis. Kok duduk? Tendangan, super. Waduh, Din, masuk ke rumah RT Mamat, Re. untung Pak RT-nya nggak ada. Kalau ada bisa diikat kita. Udah belum, Re? Din. Malah masuk kan tuh. Malah itu kumis serem bener lagi. Tebal bener kayak ulat bulu. Ada nggak, Re, bolanya? Iya, sabar. Bawel banget. Lagi dicari nih. Bocah, bandel-bandel bener. Pak RT sedang kabur. Nasib. Tiap hari kena marah, Pak RT marah, Ma Acip marah. Sama, Bi. Nggak di rumah, nggak di luar. Bapakku tuh, gini salah, gitu salah, gini marah, gitu juga marah. Nih, kata mamaku, kalau orang kebanyakan marah, darah tinggi tuh dia. Ih, untung aku pendek, jadi nggak marah-marah. Hah? Apa ngaruhnya? Ih, kan bapakmu kan tinggi, jadi darah tinggi. Aku kan pendek, jadi darah pendek. Kalau anak suka bolos begitu. Nggak tahu artinya darah tinggi. Lagian mana ada sih darah pendek? Coba aja di kampung ini ada lapangan. Mana ada, Bi. Kampung ini nih kampung sempit, Bi. Sini nggak? Ini layangan aku. Pas layangannya. Ngelawan. Kalian kenapa? Cepetan. Anak cewek gak usah ikut-ikutan ya. Ini layangan aku. Oh, berani. Badan kecil mau digencet. Sini layangannya. Kamu jahat. Tin, kereta mau lewat.
mau ikut? Iya, iya, iya. Gitu dah. Apaan sih? Apa? Assalamualaikum. Mari, Bu. Waalaikumsalam. Itu kenapa si Jaki ikut sama dia? Mana saya tahu. Udah sore. Masuk. Jaki, sendirian aja nih. Mau lari kemana? Nggak ada Pak Baron di sini. Mau minta tolong sama siapa lagi emang? Mukanya sih seneng, tapi kita yang gak seneng. Kenapa dia jadi seneng banget sama Pak Baron ya? Padahal naik gerobak doang. Udah ikutin aja, terus ikutin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa? Shh, ayo ikut. Kenapa? Udah ayo ikut. Yang penting kita harus selalu baik sama semua orang. Paling males dah kalau udah pakai begini, Bom. Justru kita mata-matain dulu tuh si Baron. Ya nggak pakai kangkung gini juga kali, Bom. Justru biar kita nggak ketahuan. Ide-idean dari mana sih? Justru dari James Bond. James Bond. Mana ada James Bond pakai kangkung? Ada juga James kebon kali. Justru lagi nanti saya sumpel pakai kangkung nih. Shh, udah. Emang nggak ngeliat apa? Udah 3 hari si Jaki dibawa naik gerobak sama Baron. Baron kan udah kerjanya nggak jelas. Tiap hari mungutin sampah. Mana gitu, saya takut tuh. Ntar si Jaki diculik sama dia. Bocah, ngapain pada di sini? Urusan kaca kita belum kelar ya. Nambah aja. Shh, tunggu. Bapak di sini mengelola sampah. Setelah sampah terkumpul, Bapak pisah-pisah. Sampah organik seperti sisa makanan, daun-daunan, itu akan Bapak olah menjadi pupuk. Dia orang baik ternyata ya? Iya. Kita salah ya? Iya. Di sini gatel ya? Shh, Emangnya gak capek? Sampah di kampung ini kan banyak. Terus siapa lagi? Terus emangnya gak malu? Malu. Tapi kayaknya semua warga di sini gak suka sama Pak Baron. Terus semua anak di sini juga gak suka sama aku. Memang kita tidak bisa membuat senang semua orang, tapi kita berusaha baik pada semua orang. Kita ubah agar semua orang bisa lebih mencintai dan merawat lingkungan. Kita ubah semua orang untuk bisa berkumpul bersama, bukan untuk membahas keburukan orang lain, tapi untuk kebaikan dan perdamaian. Kita dilahirkan untuk berdampingan. Kita dilahirkan untuk kebersamaan. Kita dilahirkan untuk senyuman, untuk satu kisah perdamaian. Bukan untuk
hidup saling bantu, karena kita saling butuh untuk satu kisah perdamaian.